Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UTS. Yang pertama itu soalnya cara kerja komputer berdasarkan prinsip OSI, Open System Interconnection. Nah, model OSI adalah kita kerangka kerja konseptual yang membagi proses komunitas dalam jaringan menjadi 7 lapisan. Yang pertama physical layer, lalu ada data link layer, lalu transport layer, lalu presentation layer, terakhir ada application layer. Untuk physical layer itu mengukur media fisik, sinyal, dan konektor yang digunakan untuk mentransformasi data. Contohnya kabel koneksi RJ45 dan sinyal listrik atau token yang lainnya. Lalu data link layer mengatur mengirimkan data antara perangkat melalui protokol seperti Ethernet. Melibatkan alamat MIC untuk mengendalikan akses media. Eh, untuk contohnya yaitu protokol IP yang bertanggung jawab untuk routing dan pengalamatan logis seperti IP address. Lalu transport layer itu mengatur mengirimkan data end-to-end, memastikan kehandalan melalui protokol seperti TCP dan UDP. Session layer mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Contohnya yaitu inisialisasi, pemeliharaan, dan terminasi sesi. Untuk presentasi layar bertanggung jawab untuk translasi data, enskripsi, dan kompresi. Contohnya konversi format file. Lalu application layer terakhir menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk mengakses lain jaringan. Contohnya HTTP dan FTP. FTP untuk koneksi ya, ambil data dari folder. Jenis jenis topologi jaringan, topologi bus, ada star, ada ring, ada mesh, terus tree juga, ada hybrid. Yang topologi bus kelebihannya mudah mengimplementasikan, biaya rendah, terus keamanan. Untuk kelemahannya jika kabel utama putus, seluruh jaringan gagal, sulit untuk troubleshoot. Itu untuk topologi bus. Ada lagi topologi star. Kelebihannya mudah untuk mengelola jaringan satu kabel putus, perangkat lain tetap berjalan. Kelemahannya tergantung pada perangkat pusat atau hub, biaya lebih tinggi. Lalu ada topologi ring, kelebihannya aliran data mengatur cocok untuk jaringan yang jauh. Kelemahan jika satu node gagal, seluruh jaringan terganggu. Lalu ada topologi mesh, kelebihannya mendundansi tinggi, jalur alternatif tersedia jika ada kerusakan. Kelemahannya itu biaya instalasi tinggi, kompleksitas manajemen. Lalu ada topologi tree, klasibilitas baik, mudah diperluas. Kelemahannya itu ketergantungan pada backbone sulit untuk pengelolaan. Terakhir ada hybrid, kelebihannya itu fleksibel, kombinasi kelebihan berbagai topologi. Kelemahannya itu biaya dan kompleksitas tinggi. Untuk nomor 3, komponen-komponen utama jaringan komputer, yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras seperti yang kita lihat di pakai mata, yang nampak seperti router, switch, hub, NIC, kabel jaringan, WiFi, router untuk menghubungkan jaringan yang berada dan melakukan routing data. Untuk switch atau hub menghubungkan perangkat dari jaringan lokal melalui LAN LAN ke perangkat lainnya. Terus ada NIC, Network Enterprise Card,
menghubungkan perangkat ke jaringan. Lalu ada kabel jaringan Wi-Fi, media transmisi data. Perangkat lunak yaitu sistem operasi jaringan seperti Windows Server, Linux, Ubuntu, dan lainnya, yaitu lalu ada protokol jaringan TCP atau IP, lalu ada media transmisinya juga, lalu ada kabel UTP atau STP, fiber optik, uh, atau gelombang radio, serta peralatan pendukung, firewall untuk keamanan, access point untuk jaringan nirkabel. Yang keempat, fungsi media access control MIC yang tadi sudah disebut-sebut. Media access control MIC adalah lapisan dari data link layer dalam model OSI. Fungsinya untuk pengalamatan perangkat seperti perangkat memiliki alamat MAC address yang unik, lalu untuk identifikasi dan jaringan lokal. Biasanya kita temukan di pengaturan jaringan. Di sini ada MAC. Kontrol akses media mengatur akses ke media komunikasi untuk mencegah tabrakan data atau kolo, kolo, kolision. Contohnya protokol CSMA atau CD di Ethernet. Frame data mengatur format frame agar data dapat mentransmisikan layar perangkat. Terakhir untuk konsep TCP atau IP, TCP/IP yaitu kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Adalah kumpulan protokol yang mengatur komunikasi data pada jaringan komputer. Konsep utama dari konsep TCP ini ada layer application, yaitu untuk menyediakan layanan aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Selanjutnya ada layer transport, yaitu fungsinya untuk menjamin pengiriman data melalui protokol TCP yang diandalkan dan UDP yang tidak diandalkan. Selanjutnya layer layer internet bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing melalui protokol IP. Lalu ada layer network access, mengatur mengirimkan data secara fisik ke jaringan LNA. Itu untuk mengatur pengiriman data secara fisik ke jaringan. Layar internet bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing melalui protokol IP. Layar transport yang tadi menjamin pengiriman data melalui protokol TCP yang diandalkan dan UDP yang non diandalkan. Layar aplikasi menyediakan layanan aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Kelebihan TCP/IP yaitu fleksibel, scalable, dan kompatibel dengan berbagai jenis perangkat keras. Protokol standar untuk komunikasi internet.
Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon diinfokan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.